Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jamu Madura akan melakukan observasi kepada salah satu narasumber yang menjual jamu di daerah Madura, khususnya di Pamekasan. Dan sebelum perkenalkan, saya Nanda Zufita Al-Fadul Adi dan teman saya Rizky Pusapito dari 016. Saya Desa Wulandari di Kanan 045. Narasumber yang kami wawancari kali ini adalah seorang penjual jamu tradisional keliling. Beliau akrab disapa dengan nama Ibu Parmi, seorang perempuan tangguh berusia sekitar 45 tahun. Wawancara kami berlangsung di kediamannya yang terletak di Jalan Wangendaya, Pamekasan, Madura. Saat itu beliau sedang meracik jamu, kegiatan yang telah menjadi bagian dari kesehariannya, dan warisan budaya yang terus beliau lestarikan. Nah, berikut hasil dari video wawancara kami. Bisa Mbak ceritakan sejak kapan Mbak tuh bisa meracik sama menjual jamu? Sejak tahun 97 ya. 97 ya. Kemudian untuk jenis jamunya di sini yang sering diminati di Madura Ya, sendiri. sere itu sere benang, tinang itu deh sere benang itu nih. Untuk Mbak sendiri di sini jualannya keliling atau tetap ya Mbak? Keliling. Untuk jamunya sendiri rempah-rempah yang digunakan itu menggunakan dari tanaman sendiri atau membeli di pasar Beli di pasar deh. gitu ya. Terus untuk rempah-rempah yang khas itu apa ya Mbak kalau di Madura yang nggak ditemukan gitu di Kalau di Madura yang ada teman daerah lain. Kalau di daerah lain kan ada semua. Yang benang itu deh, senara deh. gitu ya. Yang benang itu Terus Kan- cara Mbak menyimpan rempah-rempahnya itu kayak gimana biar tetap fresh gitu? dicuci dijemur. Kalau awet. Untuk proses pembuatan ini dari awal itu kayak gimana Mbak? Ini kan menumbuk ya, kemudian Direbus. rebusnya menggunakan air. Air itu direbus pakai air. Dikompor, Airnya nanti. langsung dari sini atau? Tambahin air ini nanti di. Oh gitu ya. Tambahin air direbus terus habis direbus dinginin diperas. Untuk takarannya ada takaran khusus nggak Mbak? Tinggal bawaannya deh, kalau bawa berapa banyak sedikitnya mesti ada takarannya. Ya, berbotol gitu kan. Untuk khasiat dari jamu ini apa ya Mbak? Ini bisa bau badan, keputihan, terus bisa menganukan itu luka-luka bisa, terus pernafasan juga bagus. Itu keputihan, bau badan itu. Mbaknya sendiri di sini jualan dari 97 ya? Iya, 97. Itu turun temurun atau gimana Mbak? Turun temurun deh. Turun temurun saya dari dari mertua ipar ke ipar, terus saya turun temurun. Saya temurunnya dari kakak. Iya, kakak. Itu sekarang nih yang kayak generasi muda itu apa masih ada gitu Mbak yang Kalau minat? sekarang kayaknya belum ada deh, belum kalau generasi sekarang itu kayaknya belum ada, saya belum. Ya itu makin temurun deh nanti deh. Kan yang belum pensiun banyak. Walaupun ikutan saya aja belum dikasih garam. Belum pensiun, nanti pensiun pasti ada temurunnya gitu sampai kebanyakan sampai tua deh, sampai tidak bisa jualan baru temurun. Tapi ya tidak punya kerjaan ya jual jamu. Untuk Mbak sendiri apa ada harapan gitu untuk generasi muda biar Ya pengen deh, harapannya pengen turun temurun ada yang ngurusin ya. ya anak atau mantu. Insya Allah nanti ada yang nurunin, suruh turun temurun biasanya nih. Kami mengambil dua jenis jamu rempah khas Madura yang berbeda. Yang pertama adalah jamu sirih kunci. Nah, setelah rempah berupa daun sirih dan juga kunci ditumbuk menggunakan pelumpang dari batu, bahan tersebut kemudian direbus dengan air hingga mendidih. Ramuan jamu dibiarkan hingga suhunya tidak terlalu panas. Kemudian disaring menggunakan kain yang sangat tipis untuk memisahkan antara ekstrak jamu daun sirih dan juga kuncinya dari ampas. Terus kita dan dingin, terus ditambahin panas kalau mau kan betul. Panas sih. Penyaringan untuk pengambilan ekstrak dari rempah-rempah ini dilakukan sebanyak 2 sampai dengan 3 kali. mau diuji kan? Nanti diambil. Sampelnya. Nah, berikut ini adalah gambaran ekstrak yang sudah disaring dengan menggunakan kain yang tipis.
Jamu, daun sirih, dan juga kunci yang sudah jadi diberikan tambahan sedikit garam untuk memberikan rasa dan juga cita rasa yang sedap. Setelah jamu tercampur rata, jamu dimasukkan ke dalam botol plastik untuk pada akhirnya nanti akan siap untuk dijual dan juga dinikmati. Kain yang digunakan untuk menyaring ekstrak jamu sirih kunci tersebut tidak lupa dibilas terlebih dahulu, sebelum akhirnya digunakan kembali untuk menyaring jamu yang kedua, yaitu jamu kunir asam. Untuk jamu yang kedua adalah jamu kunir asam. Rempah berupa kunir dan juga asam ditumbuk menggunakan lumpang dari batu hingga cukup halus atau sedikit kasar. Selanjutnya dilakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bahan tumbukan tersebut kemudian direbus dengan air hingga mendidih. Senom bahannya apa? Lebih bagus yang keringan atau yang Ya sebulan si coklat juga. Musiman kalau asam itu ini kan karena dia dalam pengawetannya dijemur dia kasih garam itu cuma. Setelah mendidih, ramuan jamu dibiarkan hingga suhunya tidak terlalu panas, lalu disaring menggunakan kain yang sangat tipis untuk memisahkan ekstrak dari ampasnya. Kain yang digunakan untuk menyaring ekstrak jamu kunir asam tersebut tidak lupa dibilas sebelum digunakan untuk proses produksi jamu kembali. Ekstrak jamu kunir asam juga diberi tambahan sedikit garam untuk menambah cita rasa yang sedap, kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik dan selanjutnya bisa dijual untuk dikonsumsi.